sallu ala Muhammad. Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Apabila mulut jauh dari asmanya, langkahnya hidup bagai hilang berkahnya. Apabila dunia telah merantai jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya Talita Yusriya Muslimah dari kelas 8I. Ceramah yang akan saya sampaikan kali ini berjudul Idul Fitri Menebar Maaf dan Membangun Kebersamaan. Teman-teman, setelah sebulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa, sholat tarawih di masjid, bermalam takbiran bersama kawan-kawan, lalu melaksanakan sholat Idul Fitri atau hari Idul Fitri. Apa yang kalian nantikan saat Idul Fitri? Mendapat THR dari orang tua atau sanak saudara, atau mencicipi makanan yang dihidangkan saat Idul Fitri? Ternyata bukan hanya itu saja yang kita dapat ketika Idul Fitri, ada pula beberapa hikmah yang dapat kita ambil ketika hari Idul Fitri. Bagi saya, hari Idul Fitri adalah hari di mana ketika kita dapat bersilaturahmi dan bertemu sanak saudara, kakek atau nenek yang berada di kampung. Juga di mana ketika kita dapat berbagi kebahagiaan kepada orang yang kita cintai. Idul Fitri juga adalah hari di mana kita dapat saling memaafkan satu sama lain dan membuka lembaran baru untuk membangun kebersamaan. Hikmah yang pertama dapat kita ambil adalah saling memaafkan satu sama lain. Hari Idul Fitri dikatakan suci karena hari ini kita telah berada dalam suasana ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, suci dari dosa. Kendati itu semua sangat tergantung pada tingkat keikhlasan amal perbuatan kita kepada Allah selama Ramadan. Sebulan lamanya kaum muslimin menahan lapar dan dahaga, bukan sebab ketiadaan makanan dan minuman, akan tetapi memenuhi pemerintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang suci dan fitrah ini, marilah kita saling menebar maaf, karena memberikan dan meminta maaf adalah sikap yang dianjurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan begitu sikap dendam dan rasa marah dapat dinetralisir oleh masing-masing individu. Memang diakui bahwa tidak semua dendam dan marah itu timbul akibat seseorang enggan memberi dan meminta maaf. Tetapi yang jelas, sifat enggan memberi dan meminta maaf dapat menimbulkan dendam dan marah seseorang. Selain itu, sikap mudah memberi dan meminta maaf merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Karenanya, orang yang suka memberi dan meminta maaf sebagai pertanda seseorang memiliki nilai kepribadian dan ketakwaan yang sangat luhur. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ilal maghfiratin min rabbikum wa jannatin adduha samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin allazina yunfiqu fi syara'i wa dara'i wal qati wal zimina la'az ghairi wal afi anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluas-luasnya langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Sudah seharusnya bagi kita umat muslim dapat saling memaafkan saudara sesama muslim kita ataupun yang lain, karena selain di bulan yang suci ini kita harus dapat memaafkan kesalahan orang lain. Hikmah yang kedua adalah saling berbagi kebahagiaan. Idul Fitri juga mengajarkan kita untuk saling berbagi. Agama Islam tidak mengajarkan pemeluknya untuk hidup pelit. Sebaiknya
Sebaliknya, Islam mengajarkan untuk hidup penuh kepedulian. Bahkan untuk berbagi tidak harus menunggu kaya. Juga tidak harus saat hari Idul Fitri. Kita dapat berbagi kepada orang di sekitar kita dengan apapun yang kita mampu. Contohnya, dalam setiap daerah mempunyai tradisinya masing-masing ketika hari raya Idul Fitri. Seperti mereka akan saling menghantarkan makanan dalam bentuk rantang kepada setiap saudara mereka. Seperti halnya berbagi makanan di hari raya Idul Fitri ataupun hari terakhir bulan puasa. Dari beberapa hikmah yang saya sampaikan, kita dapat memaknai hari raya Idul Fitri sebagai hari kemenangan, di mana umat muslim merayakannya dengan kembali buka puasa. Itulah mengapa salah satu sunnah sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri adalah makan atau minum walaupun sedikit. Hal ini untuk menunjukkan bahwa hari raya Idul Fitri 1 Syawal itu waktunya berbuka dan haram untuk berpuasa. Seringkali banyak orang yang terlena dengan makna Idul Fitri. Tak sedikit orang yang membeli baju atau barang atau menyediakan makanan yang banyak. Memang, tak ada yang salah seperti itu. Namun, kita sebagai umat muslim tidak seharusnya berlebihan. Bagaimanapun juga, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memaknai Idul Fitri sungguh-sungguh. Bukan soal banyaknya makanan yang kita punya di hari raya Idul Fitri, melainkan berapa banyak bantuan yang kita beri untuk mereka yang kekurangan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.